Bab 1, Ayah pergi dulu. Ayah, sakit sekali. Aku sudah sekarat. Ayah, aku tidak ingin berobat lagi. Aku tidak mau kesakitan seperti ini lagi. Aku tidak ingin ayah menghabiskan uang untuk mengobatiku lagi. Ayah, bawa aku pulang, ya. Aku mau pulang. Aku sangat ingin pulang. Seorang gadis kecil yang tadinya terlihat cantik dan imut, kini telah terbaring pucat di dalam ruang ICU. Namun, darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya, percikan darah juga memenuhi sekujur tubuhnya. Gadis kecil itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggenggam tangan Randy Yudhistira. Meski mata besar gadis itu penuh dengan penderitaan, dia masih memikirkan ayahnya. Mata Randy memerah. Dia merasa hatinya sakit seperti ditusuk jarum. Rasa sakit itu bahkan berkali-kali lipat lebih sakit daripada bekas operasi di ginjal kirinya. Renata, dengarkan ayah. Ayah akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Setelah kamu sembuh, ayah akan membawamu pulang lalu memasak ayam goreng untukmu, bagaimana? Ucap Randy dengan terisak-isak sembari menggenggam tangan kecil putrinya. Ayah bohong. Aku tahu penyakitku tidak bisa disembuhkan lagi. Ayah simpan saja uangnya. Setelah aku meninggal, ayah masih membutuhkan uang untuk hidup. Ayah jangan menghabiskan uang untuk biaya pengobatanku lagi. Saat Renata sedang berbicara, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, lalu melepaskan kalung giok berbentuk naga dari lehernya. Ayah, sudah tidak ada gunanya lagi aku memakai kalung giok ini. Ayah pakai saja kalung ini agar kalung ini bisa melindungi ayah. Kalung giok ini adalah peninggalan ayahnya Randy. Konon, kalung yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh leluhur keluarga Yudhistira ini bisa menyembuhkan penyakit dan menjaga keselamatan. Setelah Renata jatuh sakit, Randy memakaikan kalung giok ini pada putrinya, berharap kalung ini bisa melindungi putrinya. Namun, sepertinya ucapan leluhurnya yang mengatakan bahwa kalung ini bisa menyembuhkan penyakit dan menjaga keselamatan hanya takhayul belaka. Ketika Randy mendengar perkataan putrinya, dia merasa hatinya seperti disayat pisau. Dia menggenggam erat kalung giok yang hangat karena suhu tubuh Renata itu sembari menangis terseduh-seduh. Renata masih berusia 5 tahun, tapi dia sudah bersikap sangat dewasa. Namun, semakin putrinya bersikap dewasa, Randy malah merasa semakin sedih. Randy tidak bisa melampiaskan emosinya sampai-sampai membuatnya hampir gila. Sejak putrinya hidup dengan dirinya yang tidak berguna ini, putrinya belum pernah menikmati kebahagiaan di dunia ini. Apa putrinya harus meninggalkan dunia ini begitu saja? Tidak boleh. Dia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Meski dirinya harus mempertaruhkan nyawa dan harga dirinya, dia harus tetap menyelamatkan putrinya. Pak Randy, biaya yang Anda berikan sebelumnya sudah habis. Apa Anda masih ingin melanjutkan pengobatannya? Dengan kondisi putri Anda saat ini, kalau dia diberi obat yang bagus, dia mungkin masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Mungkin dalam beberapa hari ini Anda bisa menemukan sumsum tulang belakang yang cocok. Tanya Dokter Dimas kepada Randy dengan ekspresi datar. Lanjutkan. Tentu saja pengobatannya harus dilanjutkan. Dokter Dimas, tolong terus berikan obat yang bagus pada putriku. Kumohon. Renata tidak boleh mati. Dia harus tetap hidup. Mohon Randy dengan cemas sembari menarik lengan Dokter Dimas. Anda bayar saja dulu biaya pengobatannya. Ucap Dokter Dimas dengan acuh tak acuh. Baik, sekarang aku akan pergi mengumpulkan uang. Dokter Dimas, tolong berikan obat pada putriku dulu. Aku mohon padamu. Mohon Randy lalu bergegas keluar dari kamar pasien seperti orang gila. Di belakang Randy, Dokter Dimas dan para perawat berkomentar dengan suara rendah sembari mengasihani Randy. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan obatnya lebih dulu? Hais, aku dengar pria itu baru saja menjual ginjalnya untuk mengobati penyakit putrinya. Benar, kasih sayang orang tua memang tiada tara. Tapi kalau tidak punya uang, dia juga tidak bisa menyelamatkan putrinya. Pada saat ini, Randy berlari keluar dari rumah sakit seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, dia malah berdiri diam di gerbang rumah sakit. Uang, uang, uang. Sekarang, hanya uang yang bisa menyelamatkan Renata. Namun, dari mana Randy bisa mendapatkan uang? Tadi, Randy hanya berpikir untuk segera mengumpulkan uang, tapi sekarang dia baru menyadari dia sudah meminjam uang ke semua orang yang dikenalnya. Dalam keputusasiannya, Randy pun menghubungi seseorang. Sekarang, Randy hanya bisa mencoba meminta tolong pada wanita itu.
Meski tindakannya ini sangat memalukan, tapi apalah arti harga dirinya jika dibanding dengan nyawanya Renata. Halo, ini siapa? Suara merdu dan menawan seorang wanita terdengar dari ujung telepon. Ini aku, Randy. Kamu? Untuk apa kamu menelponku? Kita sudah lama bercerai. Begitu wanita itu mengetahui orang yang menelponnya adalah Randy, suara si wanita yang tadinya terdengar manja seketika berubah menjadi sangat dingin. Wanita itu adalah mantan istri Randy sekaligus ibu kandung Renata, Sylvia Bagaskara. Dulu, Randy tidak miskin seperti sekarang ini. Saat dia berusia 20-an tahun, dia terbilang sedikit sukses. Dia memiliki pabrik kecil dan penghasilan tahunannya juga mencapai miliaran. Sylvia dan Randy adalah teman kuliah. Sylvia adalah gadis paling cantik di jurusan mereka. Dalam sebuah acara reuni, Sylvia yang berparas cantik berinisiatif mendekati Randy, lalu akhirnya mereka pun berpacaran dan menikah. Setelah mereka menikah, kehidupan rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Sylvia bahkan melahirkan seorang putri untuk Randy. Namun, ketika Renata mengidap leukemia mieloblastik akut, semuanya langsung berubah. Demi mengobati penyakit putrinya, Randy menghabiskan semua tabungannya dan bahkan menjual pabriknya. Setelah Randy berubah dari seorang pria yang berkecukupan menjadi pria miskin, Sylvia langsung menunjukkan sifat aslinya yang sombong dan kejam. Dia bahkan berulang kali diam-diam menghentikan biaya pengobatan putrinya. Selain itu, Sylvia juga mulai berselingkuh dengan tuan muda kaya agar dirinya tidak perlu hidup susah bersama Randy. Akhirnya, sebulan yang lalu, Sylvia mengajukan gugatan cerai kepada Randy. Dengan kejam, dia meninggalkan Randy dan putrinya. Sebagai ibu kandung Renata, selama sebulan ini Sylvia bahkan tidak pernah datang menjenguk putrinya. Dia bagaikan orang yang telah terbebas dari belenggu. Kalau bukan karena tidak ada pilihan lain lagi, Randy juga tidak akan pernah menghubungi Sylvia. Randy susah payah membuka mulutnya lalu bertanya, Sylvia, bisakah kamu meminjamkanku uang? Setelah Sylvia mendengar permintaan Randy, dia langsung mencibir. Kamu mau pinjam uang padaku? Randy, kamu sungguh hebat. Bagaimana kamu bisa membuat dirimu menjadi menyedihkan seperti ini? Dulu aku benar-benar buta hingga bisa menikah denganmu. Untung saja aku cepat sadar. Jangan ganggu aku lagi. Dasar tidak tahu malu. Renata sedang sekarat. Kalau aku tidak bisa membayar biaya pengobatan Renata, dia akan mati. Sylvia, karena Renata juga putrimu, bisakah kamu meminjamkanku 400 juta? Tidak, 200 juta pun tidak apa-apa. Aku janji, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Randy segera berkata dengan panik karena takut Sylvia akan langsung menutup teleponnya. Setelah Randy selesai berbicara, Sylvia yang berada di ujung telepon terdiam sejenak. Maaf, sekarang aku sudah hidup bahagia dengan Kak Romi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Leukemia adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan akan memakan biaya yang tiada habisnya. Lebih baik kamu juga menyerah saja. Cat, cat, cat. Suara tanda panggilan berakhir yang terdengar dingin seperti es membuat Randy merasa hampa. Sylvia, kamu sungguh kejam. Bagaimanapun juga Renata juga putri kandungmu, kenapa kamu tega mengabaikannya? Kenapa Sylvia bisa setega ini? Randy benci dunia ini. Randy benci takdir yang tidak adil ini. Randy benci dengan sikap kejam Sylvia. Randy lebih benci dengan dirinya yang tidak berguna. Ketika Randy teringat akan putrinya yang sedang terbaring kesakitan dan tidak berdaya di rumah sakit, teringat ketika putrinya menggenggam tangannya sembari memanggilnya ayah, sorot mata Randy yang tadinya terlihat pasrah perlahan-lahan berubah menjadi penuh tekad dan kegilaan. Ayah tidak akan patah semangat. Renata, ayah tidak akan membiarkanmu mati. Sekalipun ayah harus mengorbankan nyawa ayah, ayah pasti akan mendapatkan uang untuk membayar pengobatanmu. 20 menit kemudian. Di tepi jalan, Randy melihat sebuah Bentley Malsen yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menabrakkan dirinya ke arah mobil itu. Maafkan aku. Siapa suruh kamu mengendarai Bentley? Kalau kamu menabrakku sampai mati, kamu pasti harus memberikan uang ganti rugi yang besar, kan? Renata, ayah akan menggunakan nyawa ayah untuk melanjutkan hidupmu. Walau pada akhirnya kamu tetap harus meninggalkan dunia ini, ayah akan menemanimu. Ayah tidak berguna. Ayah hanya punya jalan ini. Anakku, ayah pergi lebih dulu.
Bam! Seiring dengan suara benturan yang keras, tubuh Randy langsung terpental. Setelah tubuh Randy membentur badan jalan, darahnya membanjiri tubuh Randy. Randy masih menggenggam erat kalung giok berbentuk naga di tangannya. Kalung yang dikenakan putrinya selama bertahun-tahun ini seolah-olah adalah harta paling berharga yang dimilikinya. Namun, ketika darah Randy menodai kalung giok berbentuk naga di tangannya, darahnya malah diserap oleh kalung giok itu. Dei. Pada saat ini, Bentley Malsen itu sudah berhenti. Dua orang bergegas turun dari dalam mobil. Kedua orang itu seorang pria dan seorang wanita. Pria itu terlihat seperti pengawal atau sopir, sedangkan wanita cantik berwajah dingin yang ikut turun bersama pria itu terlihat seperti majikannya. Wanita itu terlihat energik dan memiliki paras yang sangat cantik. Tubuhnya ramping dan tinggi semampai, bahkan para selebriti di tanah air pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Dia mengenakan pakaian formal yang membuatnya terkesan dingin dan profesional. Sopir itu menatap Randy yang tengah terbaring berlumuran darah, lalu berkata dengan ekspresi masam. Modus pemerasan dengan menabrakkan diri? Orang ini menggunakan nyawanya untuk melakukan pemerasan. Wanita berwajah dingin dan cantik itu mengerutkan keningnya sembari memerintah dengan nada bicara dingin. Tidak peduli apapun yang terjadi, cepat telepon ambulans dulu. Pada saat ini, Randy yang sedang pingsan samar-samar mendengar sebuah suara di dalam benaknya. Dasar tidak berguna! Kenapa aku bisa memiliki keturunan tidak berguna sepertimu? Kamu kehilangan satu ginjalmu, aku akan memberimu sebuah ginjal naga.